wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap awan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau, kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Masjid Raya Yogyakarta, atau lebih dikenal sebagai Kagungan Dalam Masjid Gede Kauman, merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede dibangun di sisi barat alun-alun utara dan barat daya Pasar Beringharjo, tidak jauh dari bangunan keraton. Tata ruang ibu kota kerajaan yang menempatkan keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan tempat peribadatan sebagai pusat agama dalam posisi seperti ini telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Jawa semenjak era Majapahit. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad Wage tanggal 29 Mei tahun 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah, Alif 1699 Jawa. Pendirian tersebut ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Gapura Terus Winayang Jalma. Sengkalan tersebut tertulis pada prasasti di serambi masjid. Masjid Gede didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Adapun rancang bangunnya dikerjakan oleh Kiai Wiryokusumo. Gaya arsitektur Masjid Gede mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau dikenal dengan sakaguru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok. Tajuk lambang teplok adalah bentuk atap bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, tarekat, marifat. 3 tingkat pada atap tersebut juga dapat dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Terdapat 48 pilar di dalam bangunan masjid ini, sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat. Bagian-bagian masjid terdiri dari mihrab atau tempat pengimaman, liwan yaitu ruangan luas untuk jamaah, serambi yang merupakan bagian luar bangunan, dan tempat wudhu. Di dalam Masjid Gede terdapat ruangan khusus bagi raja ketika hadir di masjid, berada di baris atau saf terdepan, dikenal dengan nama maksura. Sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Hiasan pada puncak atap semacam ini disebut sebagai mustaka. Mustaka pada puncak-puncak masjid milik sultan merupakan stilisasi dari bentuk gada, daun kluwih, dan bunga gambir. Gada melambangkan keesaan Allah. Daun kluwih mengarah pada kata linuwih atau lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Sedang bunga gambir melambangkan arum angambar atau keharuman yang menebar.
Bangunan Masjid Gede diperluas karena jamaah yang bertambah banyak, hanya 2 tahun sejak didirikan. Perluasan ini berbentuk pembangunan serambi dengan bentuk limasan 2 tingkat, ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Tunggal Windu Pandita Ratu atau 1701 Jawa. Pembangunan serambi tersebut bersamaan dengan pembangunan 2 bangunan tambahan yang disebut sebagai pagongan. 2 bangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat 2 rangkaian gamelan pusaka, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga. Kedua gamelan ini dimainkan selama berlangsungnya upacara sekaten. Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama masalah perkara perdata. Pimpinan pengurus masjid adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalam pametakan. Salah satu abdi dalam penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini bernama Raden Ngabei Ngabdul Darwis, kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sebagai Khatib Amin, ia memiliki 3 tugas utama: memberikan khotbah Jumat bergantian dengan 8 khatib yang lain, piket di serambi masjid, dan menjadi anggota Rat Agama Islam Hukum Keraton. Prosesi penyelesaian permasalahan hukum dilaksanakan di serambi masjid yang juga disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Kabirah. Selain sebagai tempat pengadilan agama, juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para alim ulama, pengajian dakwah Islamiyah, dan peringatan hari besar. Pada tahun 1840, dibangun regol atau pintu gerbang masjid. Regol masjid yang berbentuk semar tinandu ini diberi nama Gapuro. Gapuro berasal dari kata Gofuro yang berarti ampunan dari dosa. Sedang bentuk semar tinandu melambangkan sosok teladan yang mengasuh para ksatria dan raja, sehingga layak mendapat penghargaan setinggi-tingginya. Pada tahun 1867, terjadi gempa besar yang memporak-porandakan Yogyakarta. Regol dan serambi Masjid Gede runtuh menimpa Kiai penghulu hingga meninggal. Kala itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 lalu memberikan kagungan dalam Surambi Munara Agung, yaitu material yang sedianya dipergunakan untuk membangun pagelaran keraton dialihkan untuk membangun kembali serambi Masjid Gede. Pembangunan kembali ini sekaligus memperluas serambi menjadi 2 kali luas semula. Sedang regol dibangun kembali 2 tahun kemudian, ditandai candra sengkala yang berbunyi Murti Trusgiri Narpati atau tahun 1798 Jawa. Setelah peristiwa itu paling tidak 2 kali Masjid Gede mengalami renovasi. Pada tahun 1917 dibangun pajagan atau gardu penjaga di kanan dan kiri regol. Lalu pada tahun 1933, atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, atap masjid dirombak. Kayu sirap masjid yang sudah lapuk diganti dengan seng wiron atau seng begelombang, sedang lantai serambi yang tadinya terbuat dari batu kali diganti dengan tegel kembang. Dilanjutkan pada tahun 1936, lantai batu kali di ruang sholat utama diganti dengan marmer dari Italia. Sebagai bagian tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta, Masjid Gede pun turut dalam dinamika bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bangunan Pajagan digunakan sebagai markas Asikar Perang Sabil yang membantu Tentara Nasional Indonesia melawan agresi militer Belanda. Para pahlawan yang gugur kemudian dimakamkan di sisi barat masjid ini. Selain itu, Masjid Gede terus menjadi sarana perjuangan.